tegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Tegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Selamat malam pemirsa Duta TV dimanapun berada. Tak terasa demikian serunya. Pakar hukum tata negara ada tadi, pakar hukum perdata ada. Memang kita belum menuju ke pakar hukum pidana lagi. Namun sebelum kita ke arah pakar hukum pidana, di sesi terakhir ini saya mendengar tadi ada pengacara adalah satu tersangka ingin menjelaskan atas penjelasan dari FPI. Betul? Silakan, yang ringkas. Silakan. Cek. Nama saya Ruli Farijal, kuasa hukum dari Pak Sapri Sanjaya. Ingin meluruskan apa yang disampaikan dari kawan-kawan FPI tadi, bahwa klien saya menjadi tersangka memang betul, tapi bukan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, tapi diperiksa di Direktorat Kriminal Umum Polda Kalsel sebagai dengan tuduhan pasal 263 dan 372 KUHP. Jadi bukan tersangka dalam kasus bandara? Ada panggilan dari Kejati hari Senin kemarin, diperiksa sebagai saksi. Cuma sebagai saksi? Sebagai saksi, tapi kalau memang dinyatakan tadi ada yang sudah menjadi tersangka tindak pidana korupsi, saya tidak tahu, tapi sepengetahuan saya klien saya masih terima kasih klarifikasi tersebut. Kita mengarah ke mahasiswa. Dari tadi mahasiswa diam-diam aja. Padahal reformasi digerakkan oleh mahasiswa. Silakan mahasiswa, ada menanggapin? Silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili mahasiswa. Saya dari STI Sultan Adam ingin menyampaikan untuk tindak pidana korupsi bandara itu semuanya kembali kepada pemimpin yang memberikan tugas kepada bawahannya. Dari situ kita bisa menata bagaimana cara untuk tidak melakukan korupsi. Yang Anda inginkan dengan pemimpinnya harus yang bagaimana pemimpinnya? Yang jujur pastinya. Yang jujur. Oke, terima kasih. Bang Dul. Salah satu lembaga lidik ya. Di sini hadir yaitu Adi Surya Sarjana Teknik MT. Saya minta pandangan Anda dalam penemuan fakta. Ini bagaimana? Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk terima kasih ini untuk yang pertama saya hadir di Banjarmasin Lawyer Forum, kena undangan juga. Jadi untuk kasusnya korupsi bandara mungkin sedikit saya menjelaskan teknis, karena latar belakang sarjana teknik Pak. Jadi kalau saya ingat saat itu 2004 saya masih mengerjakan skripsi runway, kasus yang menimpa Pak Saril Darham, Ya. Pak Sam Sampurno saat itu Kabid, kalau nggak salah Kabid Pak. Nah habis itu selesai itu berlanjut lagi yang sekarang adalah perluasan building capacity gedung dan apron kalau tidak salah. Nah memang persoalan ini sekarang sudah membesar ya Pak ya, apalagi udah masuk di Banjarmasin Lawyers Forum, otomatis akan dilihat oleh kawan-kawan semua di sini gitu loh. Jadi di sini saya melihat bahwa persoalan hukum sekarang lagi proses Pak. Cuman saya mengatakan bahwa di awal ini adalah Banjarmasin sebagai Banjarbaru adalah sebagai wilayah kota Banjarbaru, di mana letak daripada bandara itu ada di Banjarbaru. Yang saya pahami bahwa dana ini ada bantuan dari APBN, otomatis ininya adalah dinas Kementerian Perhubungan dan dibantu oleh gubernur di sini dan oleh tentu pemerintah kota Banjarbaru. Makanya
mungkin ada tim atau grup yang untuk penanganan pembebasan lahan. Ya, memang ada itu. Ya. Yang saya ingin sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah prosedurnya sudah, Pak. Prosedurnya mereka sudah lakukan. Artinya saat ini yang tidak itu adalah tidak pasnya harga kan. Persoalan harga lahan di sini. Dan memang menurut informasi yang saya dapat juga ada permainan mafia tanah di sana. Terus ya keterlibatan pemerintahan khususnya BPN di situ juga. Jadi yang Anda temukan ada masalah hukumnya apa tidak di dalam situ? Kalau bau-baunya ada, ada. Artinya ada tindak pidana korupsinya ada. Karena ada permainan. Yang jelas ada proyek pasti ada sesuatu yang harus diuntungkan itu. Tidak mungkin proyek tidak untung, pasti. Saya paham. Terima kasih. Saya mau beralih ke Ibu akademisi. Mohon singkat Bu, karena ini session terakhir. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya sebagai masyarakat menginginkan dan juga menyayangkan jika bandara ini tidak jadi dikembangkan, itu satu hal. Kemudian yang kedua, masalah bandara ini kan sudah 2 tahun berlarut-larut, bahkan penggagasnya pun sudah meninggal dunia, Pak Sahri Darham waktu itu. Nah kemudian saya melihat bahwa bandara ini sebenarnya ada jangka yang perlu dibenahi. Pertama jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang ketiga jangka panjang. Kalau jangka pendeknya adalah bahwa kita harus menyelesaikan masalah perparkiran, kemudian masalah trailer, masalah apa itu yang mengangkat tas-tas apa itu segala macam WC dan sebagainya. Nah kalau masalah yang jangka menengah adalah masalah pembebasan ini tadi. Kemudian jangka panjangnya, nah saya teringat ada semacam keinginan dari mantan gubernur yang terdahulu yaitu Pak Said, bahwa beliau menginginkan sebenarnya bandara ini pindahnya ke tanah laut Pak, di daerah Kurau. Nah karena apa? Karena di sana daerahnya luas, kemudian pinggir laut, sehingga enak begitu. Nah kalau bandara yang sekarang dikembangkan ini akan berdempetan juga dengan masyarakat, sehingga menjadi bandara internasional itu kurang representatif. Oke, Ibu, nah, nyaman tidak di bandara itu, Bu? Saya sebagai pengguna bandara yang setiap minggu pergi ke Jawa ya untuk menyelesaikan kuliah S3 saya merasa bahwa bandara ini memang jelek harapan ya, Ibu dibandingkan dengan Bandung begitu, masih bagus Bandung. Harapan Ibu? Harapan saya ke depannya tentu saja panitia segera bebaskan lahan ini, bebaskan apa namanya urusan-urusan semuanya ini. Kalau ada tikusnya, racuni tikus. Terima kasih Bu. Silakan Bang Dul. Kita lanjutkan seorang advokat yaitu Pak Kusman Hadi ya. Saya minta ringkas karena ini sesi terakhir. Supaya karena waktunya beda ya. Terima kasih. Silakan langsung aja. Terima kasih. Sebenarnya sebelum kita berbicara arah ke sana, kita ingin mengenalkan diri bahwa pengacaranya 3 orang adalah kita. Wah. Pengacara tersangka nih ya? Pengacara tersangka? Iya. Siapa tersangkanya? Sahrian, Pak Sahrian Sekda. Mantap loh. Kita adalah pengacaranya dari kantornya Bang Junaidi. Jadi berbicara masalah korupsi, berbicara masalah bandara, kita harus tahu dong apa arti P2T. P2T adalah tim yang tersusun, ada 9 di situ. Sekda, ketua, wakil dari pertanahan, sekretaris sampai lurah. Ya, tim pembebasan tanah gitu ya. Ya. Kalau itu disidik, bukan hanya kenapa bandara bisa Angkasa Pura bisa membayar karena lolos dari tim itu. Dari tim itu, ada di balik tim itu adalah legal. Terdiri dari jaksa, Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Kepolisian Polres Banjarbaru, dan Pengadilan Banjarbaru. Itu adalah termasuk di tim legal. Jadi tanpa tanda tangan mereka tidak akan dibayar oleh Angkasa Pura. Itu fakta. Artinya kalau mau mengusut semua ini, usut semua sampai tim legalnya. Yang mengusut siapa? Lah, siapa dong yang mengatakan kalau ini adalah ada korupsi? Yang mengatakan korupsi, Kejaksaan kan? Pintunya dong, buka semua. Kalau memang bisa membuka, ini yang jadi masalah. Kita adalah tim pengacaranya. Baik Sapli, Abdul Hadi maupun Sekda. Terima kasih. Sebelum yang terakhir banget,
Saya ingin ke Angkatan Udara singkat. Pak, mendukung tidak pembangunan bandara di Samsudin Nor? Mau tak buka semua. Baik, ini kami dari perwakilan Angkatan Udara. Pada intinya kami juga mengapresiasi dan mendukung sekali rencana pengembangan dari pihak Angkasa Pura dan bersama-sama dengan jajaran Pemprov dan antusiasme dari masyarakat, kalangan berbagai masyarakat, akademisi, advokat dan beberapa lembaga swadaya masyarakat baik yang terpusat ataupun ada yang di daerah. Jadi di sini intinya TNI AU akan tetap mendukung akan hal ini. Dan kami pun juga proaktif dalam arti mendukung dalam arti kan selama ini kan masih ada beberapa kendala dengan pihak TNI AU dan TNI AU tetap kooperatif dan komunikatif. Dan kita selalu memberikan kesempatan dan menghadiri seandainya ada penyelesaian atau apa, dan kami tetap akan mendukung rencana terima pengembangan kasih ini. Kapten Hermanto. Tapi yang terakhir, karena sesi terakhir tadi sudah ada pakar hukum tata negara, kemudian hukum perdata. Saya ini kuliahnya di pidana. Anda hukum pidana ya? Saya minta kepada Pak Dokter kira-kira menjelaskan untuk closing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya dari sisi hukum pidana itu simpel aja. Dua permasalahan pokok. Yang pertama, dia bicara perbuatan pidana. Lalu isunya adalah ada enggak tindak pidana dalam rangka pembebasan tanah itu. Yang kedua isunya adalah pertanggungjawaban pidana. Kalau ada tindak pidana, siapa saja yang mesti harus bertanggung jawab. Itu masuk dalam white collar crime nggak Pak? Ya, Dalam pelajaran kalau pidana? nanti karakter pelakunya, karena ini proyek tentu dalam konteks kajian kriminologi disebut dengan white collar crime itu. Nah, di dalam konteks perbuatan pidana, fakta hukum mungkin banyak disampaikan oleh forum pada malam ini. Oleh itu ada dua sebenarnya. Apakah ini masuk ranah tindak pidana umum atau ranah tindak pidana korupsi? Nah, tentu sebagian tadi diungkapkan bahwa kliennya masih diperiksa dalam konteks tindak pidana umum. Mungkin karena dengan berkaitan dengan proses pembebasan tanah tentu ada surat menyurat. Apakah itu dalam konteks suratnya diuji keabsahannya, apakah itu ada pemalsuan atau tidak, atau dia memang berhak atau tidak terhadap tanah itu memang menjadi ranah tindak pidana umum. Yang kedua, kalau itu kaitan dengan korupsi, nah ini memang kan kalau kita mengacu kepada pasal 2, pasal 3 tentu berkaitan dengan kekuasaan. Nah, oleh karena itu yang dibidik tentu adalah panitia. Angkasa Pura hanya sebagai juru bayar ya Pak. Ya. Karena juru bayar ini adalah proses di awal, ada tim yang disampaikan oleh pengacara tadi. Nah, dari tim ini bekerja secara prosedural mereka. Yang pertama isunya adalah apakah mereka sudah bekerja sesuai dengan standar prosedural yang ditetapkan dalam proses pembebasan tanah menurut peraturan perundang-undangan. Nah, sebenarnya dalam kajian tindak pidana sekarang yang juga dipakai oleh KPK kita, tidak cukup hanya dilihat dari sisi formalitas, tetapi juga sisi substansial. Nah, kalau bicara substansial, ini mungkin yang menjadi dugaan di dalam proses ini ada penyimpangan. Nah, tentu kita menghormati proses hukum, ya karena proses hukum berjalan dan sesuai dengan asas praduga tak bersalah yang kita agungkan dalam komunitas hukum, tentu kita lihat prosesnya. Tentu yang kita inginkan di dalam satu konteks, kalau ada tindak pidana itu terus diproses sehingga jelas kepada seseorang itu apakah dia bisa dikatakan melakukan tindak pidana atau tidak, jangan terkatung-katung, dan kalau terkatung-katung itu juga tidak baik bagi tersangka itu sendiri atau juga bagi keluarganya. Nah, by the way yang sangat penting sebenarnya menurut persepsi kita di bidang hukum pidana, jangan sampai persoalan hukum pidana ini Pak Munir menghambat proses pembangunan bandara. Ini satu rejim sendiri ya. Persoalan di bidang hukum, oke, ada persoalan di kita. Lalu persoalan pembangunan bandara itu adalah yang berdiri sendiri. Jadi silahkan proses hukum berjalan,
silahkan juga proyek jalan. Ya. Siapa yang memang berhak mendapatkan haknya itu harus dikasihkan, siapa yang tidak berhak itu harus kita hajar dalam tanda petik. Nah, terakhir, Frans dan pemirsa yang ada di rumah serta hadirin di Banjarmasin Lawyers Forum ini, yang ingin saya katakan adalah pada saat kita berhadapan dengan permasalahan yang seperti ini, kenapa kita mengangkat persoalan ini? Kita ingin berpesan kepada siapapun stakeholder yang ada di daerah ini, jangan bermain-main di dalam persoalan kalau membangun fasilitas umum di Banua kita ini. Ya, kalau bermain-main tentu nanti dampaknya adalah itu akan menyakiti masyarakat kita semua. Jadi simpel dalam hukum pidana, mari kita tunggu proses ada tidaknya perbuatan pidana dan siapa saja yang dijadikan tersangka, dan ini harus nanti sampai kepada ujung adanya kepastian hukum bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa sudah habis waktu kita. Mohon maaf kepada pemirsa narasumber yang tidak bisa berbicara. Saya cuma bisa menyimpulkan. Profesor Sarjito Raharjo menegaskan tentang bahaya korupsi. Korupsi diibaratkan seperti parasit yang ada di dalam pohon. Parasit itu menghisap dan menghisap sampai pohon itu mati. Di saat pohon itu mati, kemudian koruptor itu mati bersama-sama dengan pohon itu karena tidak bisa dihisap lagi. Demikian yang terjadi di Indonesia. Kita kembalikan pada Ira, silakan. Baik, terima kasih Bung Frans dan juga Bang Dul. Sangat memukau sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Walaupun silang pendapat kita belum ada solusi yang jalan keluarnya seperti apa begitu. Tapi yang pasti kita harapkan dari forum ini ada komunikasi yang terbuka, lebih transparan lagi, terutama komunikasi antara Angkasa Pura, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Kota Banjarbaru dan masyarakatnya juga untuk bisa menyelesaikan pemerasan. Yang tidak komunikasi siapa itu, Pak? Pembebasan lahan bandara ini. Ya. Betul, setuju ya? Setuju, karena ya. kita akan mendukung pembangunan fasilitas publik Bandara Samsudin Nur. Yang Anda harapkan? Ya, kita harapkan cepat selesai karena kan bandara kita digadang-gadang sebagai bandara yang kedepannya ingin bertaraf internasional. Ya. Jadi nanti kalau ada teman Bang Frans lagi yang datang dari luar negeri nggak malu lagi. Susah ya. Nah, itu seperti ungkapan tadi ya. It's really? It's really. Oke, baik saya. pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara program dari Banjarmasin Lawyer Forum ini. Kita akan berjumpa di edisi berikutnya masih membahas tema-tema yang menarik seputar Banua. Apakah itu? Kita simpan dulu di edisi berikutnya. Saya Molina Uda dan rekan saya Kang sebagai moderator, Bang Dul Abdullah sebagai moderator. sampai jumpa. Ayo kita semua satu padu lawan korupsi, kolusi nepotisme. Berani karena benar. Orang datang dari tadi ya. Setia itu mulia. Kata Allah di ujung Pasti hebat.